Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga pada pembelajaran hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hingga akhir. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari terkait teks berita, teks iklan, slogan, dan poster. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu pada bab 3 mengenai teks eksposisi dalam media massa. Namun terlebih dahulu, kalian harus mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan disimak ya. Dari pengertian teks eksposisi tersebut, ada beberapa bentuk teks eksposisi yang sering kita jumpai di media massa. Misalnya esai. Esai ini adalah tulisan yang berisi opini atau pendapat seseorang terhadap sebuah permasalahan aktual dan yang menarik perhatian pastinya. Yang kedua adalah tajuk rencana atau editorial. Dia lebih berbentuk artikel atau rubrik dalam surat kabar yang isinya pandangan redaksi terhadap pembicara pada saat surat kabar itu diterbitkan. Nah, yang terakhir ada tanggapan kritis. Tanggapan kritis ini merupakan teks yang berisi penyampaian tanggapan mengenai suatu peristiwa, fenomena, isu, atau hal lain dengan analisis yang dalam dari berbagai sudut pandang. Fakta dalam teks eksposisi dapat berupa bukti yang mendukung atau alasan yang logis, contoh nyata, data statistik, maupun pernyataan ahli. Fakta juga memiliki fungsi, salah satunya untuk memperkuat gagasan sehingga lebih meyakinkan. Contoh tersebut masih berupa gagasan atau pendapat ya. Pendapat ini perlu lagi didukung oleh fakta-fakta. Hal ini berfungsi untuk memperkuat gagasan sebelumnya, sehingga diharapkan lebih meyakinkan halayak. Berikut contoh fakta. Selanjutnya, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Yang akan kita bahas pertama, yaitu pola umum khusus. Ide pokok pola ini terletak pada awal paragraf, kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Pola demikian dikenal sebagai paragraf deduktif, karena ide penjelasnya merupakan rincian dari ide umum yang dikemukakan sebelumnya. Yang kedua, pola khusus umum, kebalikan dari pola yang pertama. Biasa dikenal sebagai pola induktif. Jadi, hal-hal yang sifatnya khusus diikuti oleh uraian yang sifatnya lebih umum. Bagian akhirnya berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman. Yang ketiga, pola ilustrasi. Sebuah gagasan kan biasanya terlalu umum dan pasti memerlukan ilustrasi atau contoh-contoh yang nyata. Ilustrasi tersebut dipakai untuk menjelaskan maksud dari si penulis. Yang terakhir adalah pola perbandingan. Pola ini biasa digunakan ketika membahas dua hal berdasarkan persamaan dan perbedaannya.